Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talabah, kaifa halukum? Selamat pagi adik-adikku semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah bab ke-10, yaitu kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi dan bukan pula seorang rasul. Tetapi mengapa nama beliau bisa diabadikan dalam Al-Quran yang bertahan sepanjang masa sampai akhir zaman? Di sini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi Luqman yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki nasihat-nasihat yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita perhatikan paragraf ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ataina Luqmanal hikmah, yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah atau kebijaksanaan, yang diabadikan dalam surat Luqman ayat ke-12. Adik-adikku semuanya yang soleh dan solehah, kebijaksanaan itu sendiri artinya adalah sebuah kata-kata bijak, sebuah kata-kata yang memiliki nasihat sebagai petuah, sebagai pedoman, dan sebagai nasihat untuk umat manusia. Di kalangan Bani Israel, Luqman Al-Hakim terkenal karena beliau senantiasa memberikan nasihat, senantiasa memberikan motivasi kepada umat di sekelilingnya, yang mana setiap kata-katanya tersebut mengandung hikmah, mengandung sebuah nilai yang dapat menjadi pelajaran bagi manusia sekitarnya. Dan dalam daripada ini, insya Allah akan kita pelajari beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Luqman Al-Hakim. Di antaranya yang pertama adalah Luqman Al-Hakim senantiasa mengajari anaknya tentang akidah. Apa itu akidah? Adalah sebuah keyakinan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasehatinya, wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di poin pertama ini adalah sebuah pesan yang mendalam kepada kita umat manusia, bahwa kita janganlah sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan sepenuhnya mengutamakan dan memurnikan akidah kita, keyakinan kita hanya menyembah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kalian kembali. Adik-adikku sekalian, yang kedua ini sangatlah penting bagi kita semua, bahwa berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Karena orang tua telah membimbing kita, tak pernah kenal lelah, tak pernah kenal menyerah, agar kita menjadi anak yang terdidik dan menjadi anak yang soleh, insya Allah. Jadi selalu semangatlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah berfirman yang artinya, wahai anakku,
laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi poin di sini dikatakan bahwa hendaklah kita mendirikan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang untuk meninggalkan sholat karena itu merupakan sebuah kewajiban. Yang mana sudah saya sampaikan di kelas bahwa wajib itu definisinya adalah bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Oleh sebab itu, sholat wajib ataupun sholat sunnah, marilah kita bersemangat dan jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat yang wajib. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita manusia berbuat baik, mengajak manusia untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dan yang terakhir adalah tentang muamalah atau hubungan dengan sesama manusia. Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat tersebut tersirat sebuah pesan bahwa tidak memalingkan muka dari manusia sebab kesombongan. Kemudian yang kedua, tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, hendaklah kita merendahkan suara kita dengan penuh kelembutan. Demikianlah adik-adik semua, 4 poin tadi semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah, hendaklah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan hendaklah kita bermuamalah, berhubungan baik dengan manusia dengan penuh santun dan kesopanan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.